Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atika Safitri dari kelompok 2. Yang beranggotakan saya Dwi Atika Safitri dan rekan saya Rizky Fatimah akan menyampaikan PowerPoint tentang hidrosefalus. Pengertiannya, hidrosefalus merupakan pembesaran ventrikulus otak sebagai akibat peningkatan jumlah cairan cerebrospinal atau CSS. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi, sirkulasi, dan absorpsi dari CSS tersebut. Kondisi ini juga bisa disebut sebagai gangguan hidrodinamik CSS. Kondisi seperti cerebral atrophy juga mengakibatkan peningkatan abnormal CSS dalam susunan saraf pusat atau SSP. Dalam situasi ini, hilangnya jaringan otak meninggalkan ruang kosong yang dipenuhi secara pasif dengan CSS. Kondisi seperti itu bukan hasil dari gangguan hidrodinamik dan dengan demikian tidak diklasifikasikan sebagai hidrosefalus. Untuk klasifikasi hidrosefalus sendiri terdiri dari dua penyebab, yaitu dari patologi dan etiologi. Untuk patologi adalah obstruktif dan non-obstruktif. Untuk obstruktif sendiri atau non-communicating terjadi akibat penyumbatan sirkulasi CSS yang disebabkan oleh kista, tumor, pendarahan, infeksi, cacat bawaan, dan paling umum adalah stenosis aqueductal atau penyumbatan saluran otak. Nah, untuk hidrosefalus patologi yang non-obstruktif atau communicating ini disebabkan oleh gangguan keseimbangan CSS dan juga oleh komplikasi setelah infeksi atau komplikasi hemoragik. Hidrosefalus etiologi terdiri dari dua, yaitu oleh bawaan atau congenital dan yang diperoleh atau acquired. Untuk bawaan sendiri sering terjadi pada neonatus atau berkembang selama intrauterin. Nah, untuk diperoleh atau acquired disebabkan oleh pendarahan subarachnoid, pendarahan intraventrikular, trauma, infeksi atau meningitis, tumor, komplikasi operasi atau trauma hebat di kepala. Untuk patofisiologi hidrosefalus sendiri adalah terjadi akibat dari 3 mekanisme, yaitu produksi cairan yang berlebihan, peningkatan resistensi aliran cairan, peningkatan tekanan sinus venosa. Konsekuensi dari 3 mekanisme di atas adalah peningkatan tekanan intrakranial sebagai upaya mempertahankan keseimbangan sekresi dan absorpsi. Mekanisme terjadinya dilatasi ventrikel masih belum dipahami dengan jelas, namun hal ini bukanlah hal yang sederhana sebagaimana akumulasi akibat dari ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi. Mekanisme terjadinya dilatasi ventrikel cukup rumit dan berlangsung berbeda-beda tiap saat selama perkembangan hidrosefalus. Nah, pathway hidrosefalus seperti ini. Jika produksi CSS naik, absorpsi akan menurun yang akan menyebabkan post-infeksi seperti meningitis dan menyebabkan tumor spesifik pain. Penumpukan cairan atau CSS dalam ventrikel otak secara aktif ini yang kita sebut dengan hidrosefalus. Untuk pelaksanaannya bisa dilakukan pemasangan VP-shunt. Pemasangan VP-shunt adalah pemasangan saluran khusus yang akan mengurangi jumlah CSS yang berlebihan dalam otak. Nah, pemasangan VP-shunt ini akan menyebabkan imobilisasi yang juga dapat menyebabkan gangguan pada integritas kulit. Juga pemasangan VP-shunt menimbulkan resiko infeksi. Obstruksi aliran parasun di ventrikel otak juga akan meningkatkan volume CSS yang menyebabkan TIK menaik, TIK-nya meningkat atau tekanan intrakranial. Manajemen anestesinya terdiri dari 3 tahap, yaitu pre, intra, dan post anestesi. Untuk pre anestesi sendiri akan dilakukan sedasi operatif sebelum induksi yang dapat memudahkan perpindahan pasien dari ruang preoperatif ke dalam kamar operasi. Pemberian midazolam secara oral biasanya efektif dalam mengurangi kecemasan dan memberikan efek amnesia. Atau bila sudah dipasang saluran intravena bisa juga disuntikan perlahan dengan dosis 0,2
dosis minimum 0,7 mg per kilogram berat badan atau untuk maksimumnya 20 mg per kilogram berat badan. Untuk intraanestesi, manajemen jalan ada 3 tahap, yaitu manajemen jalan napas. Karena laring pada bayi berbentuk funnel shape dengan bagian tersempit setinggi cricoid, di mana ini merupakan bagian jalan napas bayi yang paling kecil. Hal ini membuat bayi memiliki risiko untuk mengalami obstruksi subglottik sekunder akibat edema mukosa. Edema mukosa terjadi karena penggunaan intubasi endotrakeal yang lama dengan pipa endotrakeal yang ukurannya pas di trakea, dan ini akan menyebabkan jalan napas harus diamankan dengan pipa endotrakeal dengan ukuran yang tepat dan dilakukan pernafasan terkontrol. Untuk posisi biasanya digunakan posisi supin. Dan yang ketiga adalah induksi dan monitoring anestesi. Standar monitoring atau EKG, pulse oximetri, tekanan darah, CO2, FiO2 dan suhu, kecuali bila ada penyakit penyerta atau komorbid. Jika ada penyakit penyerta atau komorbid, ini harus menambahkan alat monitoring lagi. Induksi anestesi dipandu oleh kondisi medis penderita dan fisiologi normal sesuai usia penderita. Post anestesi, di akhir pembedahan ini akan diberikan antagonis nostigimin sebesar 50 mg per kilogram berat badan dan dikombinasikan dengan antikolinergik, misalnya atropin dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan. Sebagian besar penderita dapat diekstubasi secara sadar untuk menghindari hiperkarbia dengan teknik yang meminimalkan risiko aspirasi dengan posisi lateral atau duduk. Analgesi juga dapat dicapai dengan kombinasi paracetamol dan obat NSAID. Jika tidak menjadi kontraindikasi, disertai tambahan opiat oral untuk breakthrough pain. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Hidrosefalus adalah keadaan patologi otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinalis atau CSS dengan tekanan intrakranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ruangan tempat mengalirnya CSS. Hidrosefalus dapat diklasifikasikan berdasarkan anatomi atau tempat obstruksi CSS, etiologinya, dan usia penderita. Diagnosa hidrosefalus selain berdasar gejala klinis juga diperlukan pemeriksaan khusus. Untuk manajemen anestesi pada hidrosefalus pada anak masih merupakan tantangan bagi ahli anestesi, mengingat anatomi dan patofisiologi anak yang khusus dan responnya terhadap pemberian obat-obat anestesi yang khusus pula. Dengan diuraikannya manajemen anestesi pada anak dengan hidrosefalus, semoga dapat membantu dalam menangani penderita dengan lebih baik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.